Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sharing terkait dengan pengembangan kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Nah, apa itu kecerdasan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan adalah perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan perkembangan akal budi, seperti kepandaian, ketajaman pikiran. Nah, Howard Gardner ini adalah pengembang multiple intelligence. Kecerdasan menurut Howard Gardner, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ingat ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Nah, paradigma kecerdasan menurut Howard Gardner ini tidak dibatasi oleh tes formal atau biasanya kita kenal dengan tes intelijen. Kecerdasan seseorang tidak mungkin dibatasi oleh indikator-indikator yang ada dalam achievement test, tes formal. Karena sumber kecerdasan adalah kebiasaan seseorang untuk membuat produk-produk baru yang mempunyai nilai budaya, kreativitas, dan kebiasaan. Menyelesaikan masalah, nah ini kuncinya, menyelesaikan masalah secara mandiri atau problem solving. Jika kita bisa menyelesaikan masalah, berarti kita cerdas. Kecerdasan itu multidimensi. Kecerdasan seseorang itu dapat dilihat dari banyak dimensi, tidak hanya kecerdasan verbal atau berbahasa saja, atau kecerdasan logika matematika yang dikenal di masyarakat itu ya, dua hal ya, linguistik dan logika matematik. Nah, ternyata kecerdasan itu masih banyak lagi dan hal itu bersifat dinamis. Sehingga Gardner mengemukakan teori multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Nah, sekarang kita pelajari saja ya jenis kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Nah, ada 8 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik. 2, kecerdasan logika matematik. Ketiga, kecerdasan visual spasial. Keempat, kecerdasan fisik kinestetik atau bodily kinestetik ya. Kemudian yang kelima, kecerdasan musik. Keenam, kecerdasan interpersonal. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kedelapan, kecerdasan natural. Nah, ini dikembangkan lagi dari 8 berkembang 9, yakni kecerdasan eksistensialis. Baik, kita bahas satu persatu 8 atau 9 kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan untuk berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna yang kompleks baik secara lisan maupun tulisan. Nah, anak dengan kecerdasan ini ciri-cirinya sejak kecil sudah dapat dilihat dari kepandaiannya dalam berbicara, bercerita secara runtut, dan menyampaikan pemikirannya secara menarik. Nah, dari anak-anak kita ini kalau memiliki ciri-ciri seperti ini berarti dia cerdas linguistik. Selanjutnya, cara mengembangkan kecerdasan linguistik pada anak. Nah, yang pertama, ajak anak berbicara. Kemudian membacakan cerita dengan berulang-ulang untuk meningkatkan daya ingat anak dalam konsentrasi. Kemudian bermain huruf, merangkai cerita, berdiskusi atau bercakap-cakap. Nah, sering mengajak anak-anak untuk bercerita supaya memperkaya perbendaharaan kata mereka.
Yang kedua, kecerdasan logika matematik. Nah, ini adalah kapasitas seseorang dalam menganalisis masalah yang berhubungan dengan logika, kemampuan berhitung, mengukur dan mempertimbangkan proporsi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi angka-angka. Nah, ciri-cirinya adalah dia menyukai angka ya, jika diajak berhitung, dan memiliki kemampuan analisis yang cukup kuat dan pola berpikir secara struktur, namun cara berpikirnya cenderung kaku ya, karena suka hal-hal yang sistematis. Nah, kemudian bagaimana ya cara mengembangkannya? Yang pertama, ajak bermain puzzle. Nah, ini teman-teman pasti ini sudah melakukan di lembaganya masing-masing ya. Selanjutnya mengenalkan bentuk geometri, mengenalkan bilangan melalui sajak atau lagu, bermain kartu angka, membaca buku bergambar, pengenalan bilangan. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Nah, ini pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dalam 3 dimensi, yaitu daya khayal, ruang bidang, penalaran spasial, manipulasi gambar, keterampilan grafis, dan seni. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan visual spasial, dia terlihat suka menggambar. Nah, dan suka prakarya membentuk benda atau bangunan. Nah, ini kalau besar bisa jadi arsitek ya. Karena suka menggambar, membuat desain ya. Bagaimana cara mengembangkannya? Kecerdasan visual spasial dikembangkan dengan kegiatan menggambar dan melukis, mencoret-coret sebagai sarana mengekspresikan diri, membuat prakarya berupa origami ya, melipat atau kerajinan tangan yang sederhana, handmade, membangun bangunan dari mainan balok atau Lego. Nah, sudah tahu ya Bapak Ibu bagaimana cara mengembangkan kecerdasan visual spasial. Selanjutnya, kecerdasan fisik kinestetik atau body kinestetik adalah kapasitas seseorang dalam memanipulasi objek menggunakan berbagai macam kemampuan fisik berupa gerakan dan keterampilan fisik yang halus ya. Ciri-cirinya adalah terlihat suka bergerak, tertarik dalam bidang olahraga atau yang menonjol ketika dia berkegiatan menari, memiliki fisik yang kuat, bentuk tubuh yang gagah, tangkas atau bisa juga lemah lembut sih. Tapi dia suka sekali bergerak. Nah, ini ciri-ciri utama dari kecerdasan fisik atau body kinestetik ya, terkait dengan fisik motorik ini. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan ini? Kecerdasan kinestetik atau gerak ini dapat dilatih dengan kegiatan menari, senam ya. Karena menari, senam ada gerakan-gerakan ya. Dalam menari juga menuntut keseimbangan, keselarasan gerak tubuh, kekuatan dan kelenturan otot. Nah, latihan fisik untuk meningkatkan keterampilan motorik. Bisa jadi ini tidak hanya motorik kasar, tapi juga motorik halus ya. Keterampilan dalam membuat sesuatu ya. Koordinasi antara jari jemari ya. Kemudian tadi yang lebih menonjol lagi, dia suka berbagai olah gerak. Selanjutnya, kecerdasan musik ya. Nah, ini kemampuan seseorang yang memiliki sensitivitas pada pola nada, melodi dan ritme dengan cara mempersepsi penikmat musik, membedakan, mengubah, mengekspresikan dalam bentuk nyanyian ya. Anak dengan kecerdasan ini ciri-cirinya suka menyanyi atau antusias saat guru menyanyi dan ingin memainkan alat musik, cepat hafal kalau diajak menyanyi ini. Anak-anak yang
memiliki kecerdasan musik. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan musik? Nah, ini ajak anak bersenandung dan bernyanyi lagu anak-anak, menebak berbagai bunyi-bunyian atau lagu untuk merangsang kreativitas berpikirnya, menciptakan musik sendiri dengan benda-benda sekitar. Ya, kotean ya, memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar, botol diisi dengan biji-bijian atau galon dipukul-pukul ya, menciptakan musik sendiri. Kemudian musik suasana. Nah, ini maksudnya anak menggunakan rekaman musik untuk membangun suasana hati saat belajar. Jadi kadang kita mengiringi anak-anak ini berkegiatan dengan iringan musik ya, supaya juga dia bisa lebih enjoy dan bisa menghafal banyak lirik lagu. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal. Nah, ini adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Anak dengan kecerdasan ini ciri-cirinya percaya diri, terlihat suka bergaul, punya banyak teman dan disukai, peka terhadap perasaan sesamanya dan merupakan pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan interpersonal? Nah, sering ajak anak untuk membuat kelompok gitu ya, mengembangkan dukungan kelompok, menetapkan aturan tingkah laku mengenai akhlak yang baik dan yang buruk, memberikan kesempatan bertanggung jawab di rumah melalui PR, melakukan kegiatan sosial di lingkungan, menghargai pendapat orang lain antara anak yang satu dengan yang lain, menumbuhkan sikap ramah, mengucap salam jika bertemu dengan orang lain, berterima kasih saat diberi kebaikan, dan meminta maaf saat salah. Ini juga kita latihkan anak untuk dalam kesabaran saat menunggu giliran berbicara. Nah, kesabaran ini merupakan ciri kecerdasan interpersonal karena anak bisa dilatih untuk mengendalikan diri dalam bergaul, dalam berteman. Biasakan anak untuk bisa mengendalikan dirinya supaya dia bisa menjalin hubungan dengan orang lain secara baik. Nah, berikutnya kecerdasan intrapersonal. Ini kemampuan dalam memahami diri sendiri, pemikiran dan perasaan diri, dan kemampuan menggunakan kecerdasan itu untuk menyusun rencana dan arah hidupnya. Ciri-cirinya, anak yang cerdas intrapersonalnya adalah dia terlihat mandiri, suka menyendiri dan merenung. Nah, ini kadang anak itu pendiam, bisa jadi dia banyak berpikir, lebih suka mengobservasi, lebih suka mengamati ya, untuk merencanakan sesuatu gitu ya. Jadi ini adalah kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan diri, self smart. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal? Yang pertama, kita menciptakan citra diri positif, mencontohkan citra diri yang baik sehingga dapat membangun karakter anak, menghargai proses kemampuan intrapersonal anak, mengajak anak untuk menuangkan isi hati dalam jurnal pribadi. Nah, kalau di sekolah kadang-kadang kita memfasilitasi mereka untuk membuat coretan jurnal pagi ya, untuk menuangkan isi hati atau pemikiran, ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Karena dia pendiam, dia tidak dominan di linguistik, mungkin dia lebih suka menuangkan ke dalam coretan jurnal gitu ya. Kemudian bercakap-cakap tentang minat dan keadaan diri anak, mengajak anak membayangkan diri di masa depan. Nah, selanjutnya kecerdasan naturalis
adalah kemampuan kepekaan seseorang untuk memahami alam, manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan, benda-benda, dan gejala alam. Ciri-cirinya nampak sebagai anak yang suka binatang, tanaman, maupun benda-benda alam, suka bercocok tanam, melihara hewan, atau ingin turut melayani orang sakit karena kepekaannya terhadap lingkungan sekitar. Cara mengembangkan adalah guru memberikan kesempatan pada anak didik untuk mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya. Ajak anak untuk pelihara hewan, tanaman, ya. Kemudian guru atau kita mengajak jalan-jalan ke alam terbuka seperti kebun binatang maupun taman atau halaman, ya, halaman sekolah atau halaman rumah. Nah, yang terakhir, kecerdasan eksistensi atau spiritual. Kemampuan seseorang dalam memandang makna atau hakikat kehidupan, tentang keberadaan manusia, arti hidup, kematian, dan proses semesta ini. Nah, anak dengan kecerdasan ini ciri-cirinya terlihat suka bertanya keberadaan diri sendiri, alam semesta, suka merenung, dan senang membaca. Cara mengembangkan kecerdasan eksistensial dengan mengajarkan doa dan pelajaran keagamaan kepada anak, membuat panggung amal, ya. Kemudian berjalan-jalan sambil mengajak mereka berpikir. Lebih baik lagi jika menuju tempat bersejarah, kita ajak mereka untuk mengetahui, mengenal sejarah, maupun bisa jadi ke tempat-tempat keagamaan, ya, misalnya ke masjid, tempat peribadatan, atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman bisa kembangkan lagi dan baca-baca lagi, ya, untuk memperdalam tentang kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Selamat belajar.